keluarga jemaat GKRI Bapak, untuk putus kami dengan kuasa dalam-Mu, jauhkan kami dari segala hal yang jahat, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa jahat ya Tuhan. Keluarga kami ada di rumah, Tuhan berkata, anak ulama, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita katakan, Amin. Yang kapan itu kita berdiri. Ayo, ayo. Halo Caca Deborah. Halo. Cantik Sarah. Halo Deborah. Sarangnya. Hati Pak ya, cuma nggak ada pohon ya. Iya. Iya. Di depan. Maksudnya di sini loh Pak. Dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layak rasa seluruh hidupku. Rasakan segala kebaikan Tuhan. Oh, lebih indah dari bunga di bagan. Oh Yesusku, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya. Jalan hidup orang benar.
Gusti Yesus kan maringi sajake aku Derek Gusti uripku tangsa diberkati hatiku yang tenteram hati. Namanya Bon Pring. Bon Pring itu adalah kebun pring. Nah, jadi tempat ini adalah kebun pring. Pring itu adalah bambu ya. Ada bambu yang warna hijau, ada yang warna kuning, ya kan? Ya kan? Ada warna kelabu, yang meletus kalau warna hijau. Ya. Kita Mazmur pasal yang nomor 1. Pasal pertama, ayat pertama, kedua, ketiga. Nah, Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Bisa seseorang membacakan? Kita apa yuk? Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencongkok. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan dia tidak layu dalam apa saja yang diperbuat dia berhasil. Amin. Di sini dikatakan berbahagialah. Saya percaya setiap kita pasti ingin berbahagia. Kadang orang ingin berbahagia, orang cari uang yang banyak, orang cari istri banyak, ya. Kemudian orang cari rumah banyak, orang cari mobil banyak, cari rumah banyak, cari harta banyak. Mengapa saudara semuanya orang mencari ya? Karena orang mau berbahagia. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah orang, ya kan? Berbahagialah orang yang apa? Bukan yang punya uang banyak, tetapi yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu orang berbahagia. Jadi kalau ada orang menasihati kita, kita ambil baiknya, ya. Nah, kita ambil baiknya saja. Jadi kita memasukkan makanan ke mulut kita, itu makanan yang bersih, makanan yang enak, makanan yang sehat. Buat apa kita masukkan perkataan yang orang yang tidak benar, perkataan yang orang caci maki, yang mencemooh kita ke dalam pikiran kita, sedang yang masuk ke mulut kita itu yang enak, yang bersih. Mana kita mau dikasih makanan yang sudah basi? Nggak mau kan? Karena itu kita harus memasukkan ke pikiran kita semua yang baik, namanya firman Tuhan. Semua ucapan manusia baik, tetapi yang benar hanya firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan berbahagia. Makanya kalau mengapa banyak orang susah sekarang? Karena orang ngomong apa didengarkan, ya kan? Waktu Daud lawan Goliat, bangsa Israel tentaranya semuanya takut karena apa? Karena semuanya mendengar teriakan Goliat selama 40 hari. Goliat teriak-teriak dan tentara itu ketakutan. Nah, tetapi di sini kita diajarkan oleh Raja Daud. Di kitab pembukaan Mazmur yang nulis adalah raja, saudara. Jadi yang nulis ini bukan presiden, tetapi adalah raja. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mengapa banyak orang tuh sekarang jadi stres? Karena orang mendengarkan yang tadi ucapan orang fasik didengarkan, dimasukkan ke hati, jadinya bad mood, jadinya ndak mood, ya kan? Jadinya apa? Bete atau galau, ya. Nah, kemudian orang itu berdiri di jalan orang yang berdosa. Pertama berjalan, yang kedua berdiri. Nah, kalau kita sudah berdiri di jalan orang berdosa, saudara tahu bahwa ada waktu Domingus yang dari NTT, waktu itu dia di Bandung, dia dipotong lehernya sampai mau putus, dia dibawa ke surga, dia diberi lihat oleh malaikat, dia terbang tinggi, ya kan? Kemudian dia diberi lihat
ada dua jalan. Mana? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, itu disuruh milih. Dan karena Domingus ini kebiasaannya adalah mencari Tuhan, maka dia otomatis mencari jalan yang kecil. Dan dia sama Tuhan dikirim kembali ke dunia dan hidup kembali, padahal lehernya sudah putus, hampir putus. Sampai waktu dibawa itu kiwil-kiwil saudara sudah mau putus, sisa daging sedikit. Tapi Tuhan hidupkan kembali. Ya, jadi kita saudara ya, kita harus sadar kalau misalnya sekarang kita anggap aja begini, bagaimana mengerti jalan orang berdosa. Misalnya saudara adalah atlet bulu tangkis, saudara membela Indonesia bersama tim Olimpiade atau tim Asian Games atau tim SEA Games ya. Nah pada waktu itu saudara adalah pemain badminton, seperti kayak dulu ada apa, Ijuk Sugiarto, ada Susi, ya kan, Rudiantoro, Susi Susanti, ya kan. Kau sih nggak ikut loh. Nonton aja Pak. Nah, ternyata pada waktu itu imannya besar. Dia berkata apa? Saya mau masuk sembarang ring, dan dia masuk ring bulat. Apa yang terjadi saudara? Bisa enggak? Bisa. Nggak bisa. Jadi setiap orang itu sudah ada jalannya sendiri. Ya, jadi kita nggak usah kita iri dengan orang yang lain, kita membandingkan diri dengan orang lain. Tiap orang ada jalannya masing-masing. Kenapa kok itu kok seperti ini? Kenapa kok begitu? Ya kan? Kenapa? Semuanya ada jalannya masing-masing. Kemudian tadi apa? Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, orang kalau berjalan kemudian berdiri, kemudian duduk, ya itu berarti sudah kena. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara enak enggak kalau misalnya saudara kumpul dengan orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang lain? Nah, enak kan? Apalagi waktu saudara pergi, saudara dijelek-jelekan, enggak enak saudara ya. Karena itu kita hidup ini ya, ini adalah berjalan bergerak. Kita harus terus bergerak. Nggak usah ngomong hari baik ya kan, kemudian tanahnya menghadap kemana, kuburannya menghadap kemana saudara ya, atau kita kiblatnya kemana. Wes pokok hidup itu kita terus bergerak dan kita terus mencari Tuhan. Ya, banyak orang yang mendengar firman. Haleluya. Nah, karena itu dikatakan, berarti di ayat yang pertama dikatakan banyak orang yang tidak berbahagia karena berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, hari ini firman Tuhan katakan kalau mau berbahagia itu dikatakan, tetapi yang kesukaannya, ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang nulis ini adalah raja. Raja banyak urusan, presiden juga banyak urusan. Kita harus banyak melatih diri kita untuk suka untuk Taurat Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, supaya kita ditinggikan oleh Tuhan seperti Raja Daud. Raja Daud dulu apa? Mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dan dia mengembalakan dengan setia. Dia melindungi dari serigala dan dari beruang dan dari singa. Nah, dan karena setia itu Tuhan angkat dia untuk bertanding lawan Goliat dan terus naik sampai dia menjadi raja. Siapa di sini yang mau menjadi raja? Ya. Atau menjadi ratu? Paling tidak ratu kecantikan. Atau ratu YouTuber. Oh ya. Atau mau jadi ratu yang jadi suaminya raja yang ganteng. Oh ada. Oh jadi diam-diam. Ya kan? Cintai firman Tuhan. Kalau saudara mencintai firman Tuhan, saudara jiwanya tidak gampang goyah. Maka ayat yang ketiga ini dilambangkan orang berbahagia itu seperti apa? Ia seperti pohon. Lihat saudara, pohon-pohon di sini kenapa subur? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara tidak boleh loyo, karena apa? Saudara lebih dari pohon. Kalau pohon aja tidak pernah layu, saudara tidak boleh layu, tidak boleh gampang letih lesu.